sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatanku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatanku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonders. Kami tahu Tuhan, kami semua pemerintah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau yang membuat kami ada di tempat ini. Terima kasih kami boleh bergabung hari ini Tuhan. Kami mau sharing, kami mau mulai podcast kami. Biarlah kami boleh terus memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga siapapun yang mendengarkan podcast ini Tuhan, boleh bisa mengalami Tuhan dalam hatinya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Semua returners kami hari ini juga yang hari ini kami undang. Biar setiap apa yang dia katakan penuh urapan dari Roh Kudus. Sehingga setiap yang dia katakan ini Tuhan dapat mengubahkan hati banyak orang di luar sana. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Kembali lagi kami bersama podcast Kembali pula. sorry. Kembali lagi bersama saya Dani Pangaribuan. Saya Rio Munte. David Patinaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih guys. Tunggu dulu nih. Kemarin tuh ada orang-orang nanya nih di episode 1-2. Ini dari Gereja Magnes. Oh iya. Nah, ya ini kita perlu jelasin ya. Iya, Jelasin. Jadi sebenarnya kita ini tidak di bawah satu gereja manapun. Oke. Kita ini bahkan kita ini yang ada di sini juga dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Oke. Tapi punya satu tujuan. Bagaimana tujuannya
bagaimana kita membagikan cerita Tuhan gitu maksudnya. Kesaksian. Ya kita semua nih punya satu kesamaan yaitu ada di sini karena produk kasih karunia tadi. Jadi kayak kita pengen juga ceritain sama semua orang kalau ya Tuhan itu Tuhan yang baik gitu. Yes. Gitu. Oke. Oke. Sekarang tidak berlama-lama kita berkenalan sama boleh Kita ini ada cowok, kemarin kan cowok, cewek. Hari ini Cowok. Boleh tahu Bapak cowok kan? Kemungkinan sih ya. Iya, kalau beda nih, tidak cewek tidak cowok, kita akan Langsung selesai. Puji Tuhan cowok. Puji Tuhan cowok. Tangan dulu. Boleh Pak kita kenalkan nama lengkapnya Bapak? Kurang. Udah. Oke, nama Nama Bapak. lengkap. Ya, lahir. nama lengkap saya sesuai KTP Josias Timothy Latui Hamalo. Siap. Josias Timothy Latui Hamalo. Panggilannya Jo. Jo. Simple. Nama belakangnya familiar tuh ya. Familiar. Ada hubungan sama Rusana ya? Ada. Oh bukan ya? Perusahaannya berhubungan dengan kakak sepupu saya. Membuat konser tanda mata. Jadi nih rekan-rekan sobat Britners, si Jo ini adalah keponakan ya? Sepupu. Adik Adik sepupu. sepupu dari almarhum mendiang Glenn Fredly. Oke, iya. Oke, Jo ini boleh jelasin umur berapa, terus kerjanya di bidang apa? Gue berumur 24, tapi suara gue 35. Ya, kedengeran. Bapak udah mau mulai kan? Saya anjok hari ini. Silakan Pak. Dan kalau kerjaan as a content creator di Content salah creator. satu perusahaan di Jakarta. Oke. Kalau fokusnya berarti di video ya. As a videographer, Videographer. video editor, dan juga membuat konten. Oke. Terima kasih Jo udah mau datang hari ini. Udah. Enggak, kan selesai. minta Oh, iya. kasih dulu. Oke, Jo. Oke, gue pesen Gojek dulu ya. Enggak boleh menyebut. Oh iya, sorry. Kecuali Nanti. Porky Baby. Oh, gak boleh. Oke, Jo. Apa sih yang Ojo kan kalau di podcast kita tuh ada real love, real life, dan real love. Yes. Ya, apa yang kita mau dengar dong kesaksiannya Jo? Apa nih? Ya kira-kira kalau yang sebelumnya podcast kita kedatangan tamu kita yang pernah jatuh dalam apa tadi Mas kemarin yang si Dia udah punya hubungan relationship dengan pacarnya, tapi Kepahitan akhirnya ternyata masalahnya. tidak berujung sesuai rencana. Nah, kalau Jo sendiri pribadi struggle real-nya apa sih? Boleh dibagikan nih sama teman-teman? Ya. Boleh banget. Real low. Ini keren sih waktu pas gue denger real low, real Low. life, real Love. love. Real low dalam gue pribadi, real low gue karena gue suka dunia musik. Kebetulan saya sebagai orang Ambones. Oh ya, Ambonese, jadi dan tadi juga banyak jiwa-jiwa musiknya jadi lumayan. Walaupun gue nggak ada di satu instrumen yang gue seriusin gitu, tapi dalam segi musik ini, kenapa gue bisa dalam di real low ini? Karena gue musiknya itu salah sebenarnya. Oh, musiknya Salah. salah tuh ya. Berarti ada musik, Ada musik benar dong. Iya. Ada. Kalau pilihan ganda ada tuh. Berbeda ya. Cuma dua coy. A sama B-nya. Ya, Oke. musik Menarik. musik salahnya itu kenapa gue bilang salah? Nggak salah. Musik adalah instrumen ya, gitu. Iya. Tapi gue menganggapnya ini sebagai jadi gue jadi salah nih, gitu. Gara-gara musik tersebut. Gara-gara musik tersebut. Terinfluence lah ya. Terinfluence. Tapi musiknya gimana sih Jo? Yang salah itu maksudnya? Musiknya tuh gue jatuh di musik death metal. Death metal. Wow. Namanya aja death. Buat pendengar yang nggak ngerti tuh death metal itu apa sih Jo? Musik keras, Keras banget ya? keras Musik banget. keras maksudnya musik ada alkoholnya gitu Pak. Bukan Pak. Musik ada case CD-nya. Musik pakai batu. Salah. Bukan dong. Kan metal belakangnya kan metal tuh. Berarti turunan dari mana ya kalau boleh dijelaskan death metal itu? Death metal itu kalau dari segi musik ya itu. Jadi sejenis rock, tapi rock itu dibagi lagi tuh, Matt. Ya, metal tuh bagian dari rock kan? Ya, bagian dari rock. Jadi gue nggak terlalu begitu paham itunya dari mana, cuma gue waktu itu SMP tuh dapat dari situ. Oke, jadi dari SMP berarti Jo. SMP. Terinfluence sama death metal. Itu dia death metal ini berarti kalau dibilang BPM tuh kenceng banget kali ya. Iya. Kayak Yang suka musik dua pedal lah tuh. Kayak gerombolan Oh, bertopeng gitu ya? Yoi. Gerombolan bertopeng ada 9 orang gitu lah ya? Yo, Iya, itu iya, benar. iya. kalau Jo pedal, kalau gua BPM bro. Tapi sama-sama beri Gitu ya. Bisa tuh digabung tuh. Sama-sama cepat.
Oke, jadi berarti dari SMP ya? Dari SMP. Boleh tuh coba ceritain tuh, maksudnya di musik yang salah itu gimana sih maksudnya? Pengen tahu juga kan kita. Awalnya tuh ya itu ya yang Tuhan juga bilang kebiasaan yang gimana? Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nggak terlalu hafal. Masih ada sisi manusianya. Tapi ada juga sekarang bagus, pergaulan yang baik menghilangkan kebiasaan yang buruk. Itu. Dua sisi ya. Jadi Nah itu bener loh. Apa yang udah ditulis sama Tuhan itu bener. Jadi gue waktu itu bergaul sama teman-teman gue yang ya itulah. Notabene adalah orang-orang yang suka musik keras ini. Yes. Jadi gue menyukai musik ini, gue dalamin nih. Sempat main musik ini juga waktu itu. Itu kalau boleh tahu 2000 berapa ya? SMP gue 2000 berapa ya? 2009 kali ya? Ya mungkin ya 2008 lah, 7 lah, 5. Berarti sekitar 12 tahun. 12 tahun lalu. Ya. Oke. Jadi jatuh dari situ, gue suka musik itu. Kok nih musik enak ya? Beatnya tuh yang tadi David bilang, beatnya tuh yang duk duk duk. Kalau di BPM DJ tuh duk duk duk. Nah kalau ini uplifting gitu ya pokoknya. Oke, menyemangati gue untuk bangun pagi untuk ke sekolah tuh. Oh iya. Bagus dong. Kasih energi yang Wah, gue siap kerjain matematika Tapi banyak. itu kan dapat energinya dari mana dulu kan? Nah, Spiritnya, yes. spirit yang membelakangi lagu itu. Spiritnya itu gue dapet dari yang kenapa gue bisa salah. Nah spiritnya itu kebanyakan kalau misalnya dengerin musik death metal, lo banyak lihat instrumen bajunya mereka yang mungkin sign yang something yang kayak antikris, terus kayak one eye, triangle, gambar sesuatu lah ya. pentatonic. Pentatonic. Gue mau ini bro, anaknya nggak sih? Gue mau nyanyi tapi gue lupa lagi apa. Pentagram. Dia mau ngejokes, gua nggak ngangkap. Oke. Oke. Gua ketawa. Susah dia kalau banget gitu. Kalau yang kayak gitu susah dia nggak ngerti deh. Tapi ya Jadi banyak tersirat ya sebenarnya. Banyak yang tersirat. Kalau kita nggak tahu ya kita anggap itu biasa aja. ya itu biasa aja. Kalau orang biasa mungkin kayak gue yang tadi gue mungkin BPM-nya yang kayak wah enak nih. Tapi juga mau nanya nih, kan kalau adanya anak-anak waktu kecil tuh ABG gitu denger musik karena beatnya, tapi dia nggak mau tahu isinya apa liriknya apa, karena bahasa Inggris juga kan banyak orang yang ngerti kan. Akhirnya kena doktrin tanpa sadar kayak gitu kan, karena ini lagu apa nih tapi enak kayak gitu. Tapi nggak tahu nih kalau ternyata liriknya tuh emang menghujat Tuhan, kayak rebel banget kan kayak gitu. Benar gak sih Jo? Kayak gitu. Ya kalau musik keras itu ya yang dibilang tadi benar gitu, kayak rebel, menyampaikan sesuatu yang mereka nggak bisa sampaikan secara ini, jadi mereka mentuangkannya mungkin ke musik. Dan musik itu jadi sebuah senjata mereka untuk, biasanya kalau rebel itu biasa menyerang pemerintah sebenarnya. Gitu. Terus tapi nggak suka sama aturan yang dibuat. Nggak suka sama aturan yang dibuat, dia rebel tuh. Dan kalau kita lihat dari semua video klip dari si death metal ini, video klip itu pasti yang keras-keras gitu loh, yang kayak berontak lah. Ini mungkin melawan yang berkuasa kali ya. Yes, yang pemerintah, ada orang tua, ada banyak. Tapi sebenarnya berarti bisa dibilang ini juga kayak spirit pemberontakan ya. Spirit Jadi pemberontakan. familiar nih sama siapa yang memberontak nih. Memberontak. Uji. Jadi ya pemberontakan. Itulah, itu terjatuh di SMP sampai akhirnya gue memiliki pride gitu. Jadi gue masuk ke dunia musik, gue sempat sedikit main drum, habis itu lagunya yang lagu begitu juga, dan akhirnya terus akan berlangsung tuh sampai dari SMP masuk ke SMA. Nah dari perayaan SMP SMA ini yang tadi gue bilang di covernya mereka itu tuh ada kayak tanda-tanda sign itu, dan gue cari tahu logo itu, akhirnya gue mendalaminya. Oke. Berarti kalau bisa disebut itu lagu-lagu satanic music ya. Satanic music. Ya, tapi sebenarnya dari kadang tuh gini, musik kan menyemangati lo. Iya. Tapi sebenarnya terkadang kita miss untuk cari liriknya. Ya, betul. Tapi sebenarnya itu satu kesatuan gitu loh. Satu pujian. Satu kesatuan ya. Jadi ibaratnya ya gue yakin juga sih kalau maksudnya kadang kayak contoh lagu Despacito tau gak? Itu sebenarnya kayak spiritnya tuh kayak kayak pengen joget gitu ya. Iya, kayak latihan dia catchy kan. Tapi sebenarnya kayak kalau gue nggak salah gue pernah dengar kayak dia spirit tentang roh najis gitu loh. Tentang kayak tentang seks. Iya, tentang bener-bener kayak gitu. Tapi kayak anak-anak kecil semua joget nyanyi gitu. Kayak ACRE juga, Kayak gitu. Jadi tuh kayak yang musiknya nggak bagus ini juga bukan berarti dia musik yang nggak enak
didengar. Nah gitu, jadi perlu banget nih, seru banget nih hari ini kita bahasnya. Karena kalau bisa dibilang yang masalah yang iblis jatuh itu bukan iblis sih, malaikat yang jatuh, Lucifer itu kan seorang pemimpin itu worship leader ya, malah yang jatuh ke bumi. Iya, jadi memang itu. Jadi sebenarnya yang hari ini kita mau bahas juga sebenarnya salah satunya kita harus tahu biangnya musik itu sebenarnya awalnya dari mana gitu. Ya kan, musik itu awalnya dari mana, dan maksudnya ya ketika kita belajar juga kan bahwa sebenarnya ya musik itu pasti awalnya dari surga, iya nggak sih? Ya. Maksudnya tapi emang ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa ada satu worship leader yang dulu ada di surga dibuang dari atas ke bawah. Karena pride-nya yang karena ya itu pride, pemberontakan. Jadi sebenarnya match nih. Sebenarnya impact apa yang dibuahi dari musik-musik ini. Jadi salah satu hal yang dikerjakan ini adalah bagaimana dia merasuk dunia lewat musik. Gitu, merasuk dunia lewat musik. Salah satunya musik. Kira-kira salah satunya benar. Efek negatifnya tadi, udah disebutin apa? Rebel, jadi orang yang memberontak, terus habis itu apatis, pride-nya tinggi, habis itu gue memiliki loneliness. Loneliness. Kesepian. Dalam sebuah musik keras lo kayak punya teman lo banyak sebenarnya. Kalau dibilang tuh kayak mosing, bahasanya tuh bahasa penontonnya mosing tuh kayak lo tonjok-tonjokin orang gitu. Di dalam satu konser itu serius. Gue nggak emang di dalam hal permusikan ini gue sukanya ya, kita nggak sebut merek, vokalisnya Momo Geisha. Orang sudah tahu mereknya. Sorry. Udah keluar lagi. Iya, gue tuh sukanya pop nih. Kalau metal ya metal gue rock lah. Nah, jadi yang di gue nonton konser gue nggak pernah tuh orang tonjok-tonjokan, kecuali mungkin kalau musik lu cara menikmatinya rangkulan bro. Rasanya beda. Kalau ini dorong-dorongan. Ini dorong-dorongan. Ada yang nonjok, ada yang nendang, itu yang moshpitnya ya, atmosfernya yang dibawa tuh emang kayak begitu. Yang gue bilang tadi, back to rebel nih. Gue pernah nih kayak selesai manggung tuh si yang megang bass atau gitar tuh banting-banting. Itu bisa. Gue pernah salah satu ekspresi. Iya. Makanya mereka ya udah. Oh iya. Lanjut. Nah itu yang paling gue kena banget sih waktu itu di loneliness gue nih. Yang banyak banget, sebenarnya banyak teman gue punya komunitas yang sama dengan death metal itu, tapi gue merasa kok diri gue sendiri ya. Dan akhirnya yang membuat gue nggak mau oke lah, kalau gue udah diri gue sendiri, gue habisin aja nih, mending gue sendiri aja gitu. Kayak gue nggak mau kenal orang, ya gue bisa lah kenal, kayak misalnya kenal siapa, gue kenalan, habis itu udah, tapi nggak ada kayak seperti yang sekarang gue ini nih, nggak ada kayak komunikasi yang baik. Orang dulu menganggap gue segini, dari gue SMP sampai kuliah semester 5, orang beranggapan diri gue ada orang sombong. Karena gue nggak mau tahu orang lain. Nah itu maksudnya musik itu pengaruh lu buat sendirian aja. Oke. Kayak gue punya temen sendiri gitu loh di kepala gue. Gitu. Tapi kalau waktu lu ngobrol sama orang gimana sih? Lu akan lebih cenderung tajam ngomongnya atau enggak kayak? Atau menghindari manipulatif? Atau nggak ngomong aja, diam aja. Manipulatif, provokatif, kan biasanya gitu. Ya gue bisa semuanya tuh. Bisa yang gue liat dulu orang, ini misalnya. Tapi yang paling parah gue lakuin adalah provokatif tadi tuh. Itu yang gue paling sering lakuin waktu masa-masa kuliah tuh. Gue kayak misalnya kayak nggak suka Nani nih, gue gak suka dia nih. Gue bakal tahu cara dia supaya jatuh nggak jadi ketua lagi. Nah gue tuh yang gitunya tuh. Ternyata sebenarnya benih pemberontakannya mendarah daging. Mendarah daging jadinya. Mendarah daging. Sebenarnya kalau di lagu itu tentang apa, tapi sebenarnya itu membuat lu jadi kayak mau jadi lagu itu. Mungkin orang lain yang tonjok-tonjokan, gue nggak. Gue diem tapi gue bisa jatuhin orang. Eksperimen negatifnya sangat lumayan deep sekali. Kalau boleh tahu nih, nggak usah sebut merek lah. Kalau gue tadi kan merek yang bagus gue sebut. Merek yang lagu-lagu bandnya kira-kira apa sih? Nggak usah sebut merek. Lalu nggak harus sebut merek. Mungkin asosiasinya, kalau tadi gue bilang ada 9 orang pakai topeng. Pasti orang tahu lah soal pakai topeng. Atau mungkin yang lebih gelap lagi yang benar-benar emang udah terang-terangan tentang bunuh diri lah. Diam bunuh diri itu juga ada. Lu gimana, lu mau dengerin musik mau itu semangat tapi
Nama bandnya diam bunuh diri. Gimana sih? Berarti kan ada sesuatu hal. Sedih lah tuh. Tapi ada satanic band yang sangat digemari di Indonesia kan. Kuburan band. Lupa. Lu kan merek. Iya, Iya ya. Itu bukan satanic. Lu lupa mulu ya Itu bukan. Cuma menggambarkan aja kalau Iya, itu. maksudnya itu kan cuman ininya covernya satanik tapi mereka lucu-lucuan. Lucu-lucu aja. Kalau ini bener-bener ya udah. Udah pakai topeng-topengan itu, Iya. lagunya juga diam-diam Bunuh diri. Tapi ada impact aja, maksudnya dengan komunikasi lo di rumah sama keluarga, ada impact? Udah ada banget. Impactnya jadi gue nggak mau peduli sama keluarga. Oh. Karena gue berpikiran gini. Jadi dalam keluarga gue tuh suka yang mencar-mencar gitu. Bokap kerja, nyokap kemana, abang gue kemana, satu lagi abang gue kemana. Jadi ya nggak satu kumpul di. Namanya keluarga lo harus berkumpul. Iya. Punya waktu. Ya lu harus punya waktu gitu lah untuk duduk bareng. Dan itu nggak ada. Jadi gue udah makin itu nggak ada, gue terus punya jiwa satanik ini makin muncul, jadi gue nganggap mereka nggak ada, gitu. Gue aja sendiri. Gitu. Tapi gue punya teman yang tadi gue bilang di kepala gue tuh ada teman satu lagi. Wow. Gitu. Karena musik itu lo rasa mensupport lo banget di kondisi Mensupport gue. sekarang itu ya? Musiknya bukan, liriknya yang mensupport gue. Oke. Boleh bilang nggak salah satu lirik yang membuat lu menjadi seorang apa sih kayak terpengaruh lirik lagunya? Dibenarkan, sikap lo dibenarkan dari lirik itu. Ya masih inget aja kan udah banyak dilupain tuh. Iya. Udah banyak yang dilupain. Yang membuat lu Jangan diingat-ingat. Tentang apa lah tentang? biar sobat Kayaknya tentang apa ya? Tentang apa? Iya kayak tentang lu berdoa nggak percuma lu berdoa gitu. Oh, gitu ya liriknya ya. Tapi ini kebanyakan lagu Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari luar sih. Bahasa Inggris. Balik-balikin lah ya. Indonesia kan tadi yang bapak bilang. Oh iya. Lupa. Kalau orang di luar serius langsung jangan berdoa, kalau di Indonesia lupa. Jadi yang Dan terdesak. Saya dilawan 3 orang. Apa kita butuh panggilan? Oke, terus berarti kan kalau dari impact dari keluarga jadinya lumayan jadi ada tembok ya. Lumayan ada tembok. Tapi nah di satu sisi lain nih, ada beberapa teman gua dulu kalau nonton serem, dia justru semangat banget. Maksudnya justru kayak ada sisi menikmati nonton film-film yang dipotong-potong, yang benar-benar di black orang. Buset. itu Nah, itu lu gimana, Jo, kalau itu salah diajarin? salah satunya yang dari satanik itu adalah hal itu juga sebenarnya. It's like a gory scene, sorry. Itu yang gory. GORE. Ya, itu yang kayak scene kayak film Saw yang kayak potong-potong kaki, yang potong tangan. apa yang kayak dia bahagia gitu. Bahagia. Nah, Jadi penyiksaan gitu. ya kayak psychopath things gitu loh. Oh, gitu. oke. Jadi kayak jadi dari musik keras itu lo bisa kayak, makanya setiap lo nonton film, salah satu dari film itu pasti musiknya musik rock yang gitu. Karena tuh membuat energi lo salah gitu, energi lo untuk membunuh orang, menyiksa orang, menjelekkan orang gitu. Oke. Dan itu ya gue nggak ngomongin musik aja jelek gitu, semua seni gue bilang semuanya bagus gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita sendiri nih. Yep. Kita harus pilih nih. Memilih Nih penting nih. Gue Yeah. baru belajar memilih ini penting tuh semenjak gue balik gitu loh. Gue balik sama Tuhan. Oke. Gitu. Wah. Jadi baru kayak Baru sadar. oh gue ternyata harus pilih-pilih juga ya. Maksudnya pilih-pilih bukan berarti lo menjelekkan si death metal ini, enggak. Itu seni gue bilang. Dalam duniawi itu seni. Oke. It's a good thing, ya udah gitu. Tapi gue Tuhan ciptain nih, Tuhan ciptain free will man. Yes. Lo mau pilih gitu, terserah lo gitu. Yang penting urusan Tuhan udah selesai, Tuhan mati, gue udah nembus dosa lo. Gitu. Iya. Jadi memang ternyata satu hal juga yang gue tangkap sebenarnya ini mungkin nggak praktis impactnya, tapi long term. Yes. Jadi yang Jo rasa kayak mau cerita karena kan gue juga kenal Jo lumayan nih, jadi ngerti gitu prosesnya. Proses. Nah berarti kan itu Jo. Dan satu kita juga pengen tahu berarti gimana caranya sih lo realize kalau ternyata itu cukup mendarah daging di dalam diri lo dan Tuhan bebasin lo gitu. Tapi ada momennya nggak? Ada atau nggak misalnya? Berarti kan dari dulu kan udah ketahuan Dari dulu ya, gitu. Ya, yang mau kita bahas itulah, ada musik inilah. Dari dulu. Cara seorang Joe keluar dari Pertama menyadarinya dulu bro. Menyadari dulu ya. Kalau ini sesuatu hal yang negatif dalam dirinya. Iya, betul. Ya, Rusak. Cuk. Karena orang nggak sadar. Kepala Joe Kita selalu gini, tertombak kalau gitu. Tertombak. Kalau kata Madu tuh tertombak. Sedap. Sedap banget. Jadi, Oh iya, tertombak. wah kurang ya. Anda garing. Lanjut Joe. Garing lo, Fit.
gue mulai nge-realize-nya kalau yang tadi gue bilang gue mulai memilihnya tuh gue sadar bahwa gue kok jadi orang yang kok di kuliah kok orang mikir gue sombong ya gitu. Tapi ada yang emang komplain langsung juga. Ada. Ya itu dulu. Oh iya. Men gue gini-gini waktu gue di masa yang salah gue pengurus PMK men. Dan salah persekutuan mahasiswa Kristen. Iya. Tapi musiknya Musiknya setannya Roro. Iya. Itu. iya. Itulah. Itu. Jadi di situ gue baru mulai kenapa orang menganggap diri gue tuh sombong. Oke. Gue merasa. Jadi gini, si iblis ini pintar memanipulasi lo gitu. Wah, itu dia kata-katanya. Memanipulasi yang dimana lo kayak lo udah punya banyak teman kok, teman-teman lo suka lo, tapi tiba-tiba lo di saat loneliness itu ketika lo sendiri lo kayak merasa lo anjir ada teman gue yang ngomong sombong gini juga ya. Iya. Lo sombong lo itu out of nowhere gitu dia tuh udah ngomong Jo kalau gue liat lo kok sebelah kanan kayak keras banget ya hati lo sombong banget. Gue nggak tahu tapi gue percaya itu dari Roh Kudus gitu. Roh Kudus harus menyadarkan. Mulai dari orang-orang, mulai dari orang-orang yang nggak sedekat sama gue kayak gue mungkin sama Bung David nggak sedekat itu. Tapi tiba-tiba datang terus kayak out of nowhere, terus tiba-tiba langsung jeplak gitu. Jadi beda waktu itu gue sama teman gue ini beda fakultas gitu. Tapi satu PMK sih dia. Gue lihat tuh semakin sombong ya bre gitu. Cuma kecil gini loh petikan Nabi tuh. Dari situ lu mulai sadar. Gue mulai kayak cari tahu kenapa sih kesombongan gue, perasaan gue banyak teman. Nah itu dimanipulasi iblis tuh. Gue punya banyak teman tapi kenapa gue dibilang sombong ya? Gue cari tahu tuh. Dan kalau misalnya dibilang yang tadi real life-nya ya, real life itu gue mulai baliknya tuh pada saat ini lucu sih sebenarnya. Belum. Gak lucu coy, Dia pun lucu kan, gue ketawa, bantuin temen. Iya. Kan kontennya belum dijelasin. Oh iya. Lanjut dulu aja. Gimana? Lucunya tuh jadi dulu ada mantan gue jadi katekisan ya di belakang. Katekisan. Dia ikut katek. Tadi katekisan ya. Terus waktu itu di gerejanya dia di GPIB, terus gue datangin katekin pas di CD-nya dia. Terus abis itu gue nggak bilang sama nyokap gue nih, bokap kalau gue mau ke gereja gitu. Gue coba bilang mau pergi, gitu. Oh ya pergi. Terus tiba-tiba pas si mantan gue ini mau nyebutin kalimat pengakuan, tiba-tiba nyokap gue WhatsApp gue, kamu ikut CD deh, kamu ikut katek deh. Terus gue kayak, wait. Loh, kok begini gitu. Tapi gue berusaha untuk enggak, orang belum siap. Berontak gitu. Alasan gue yaitu manipulasi iblis. Gue bilang alasannya gini, ya gue belum siap terima Tuhan gitu. Selalu diiming-imingin gitu. Gue masih ngelakuin dosa ya nanti aja. Tapi nggak tahu kenapa. Dulu alasannya karena perempuan gue masuk katekisan. Tapi emang cara Tuhan tuh ada yang begitu. Iya. Caranya ada-ada aja. Ada-ada aja caranya gitu. Tapi dari situ tiba-tiba si perempuan ini jauh, jadi putus, jadi selesai. Terus tapi yang gue bersyukur tuh bukan gue liat perempuan ini, tapi gue liat Tuhan ini. Langsung gue berproses sama Tuhan. Dari katekisasi itu di katekisasi di gereja GKI di Kebayoran Baru, gue terus ini nih berproses tuh dari yang ngerokok, terus akhirnya dari nggak ngerokok lagi. Dan tapi prosesnya tuh nggak semudah yang kayak gue bilang sekarang. Proses tidak ada mudah. Proses tapi nggak mudah, tapi enak dinikmatin sebenarnya. Kalau lu sadarnya di belakang tuh lu flashback ke Tuhan ngerubah gue gini banget. Kayak yang lu nggak nyangka lu bisa jadi begini gitu. Dan akhirnya pelan-pelan Tuhan mulai rajut. Akhirnya gue mulai lepas rokok, terus itu waktu gue skripsi tuh, gue udah semester akhir. Tuhan beresin skripsi gue. Dan pada saat jadi pas Tuhan beresin skripsi saya. Nah, buat teman-teman yang skripsi yang belum lunas, perbanyak loh. Berarti kita harus tanya nih, gimana maksudnya Tuhan beresin skripsi? Tapi pakai usaha pasti. Usaha dong. Mungkin lagi tidur. Jadi sebenarnya mungkin dalam skripsi itu sempat stuck juga mungkin itu ya. Sempat stuck. Yang dimana ya gue nggak tahu nih. Dan di skripsi gue tuh sebenarnya kan gue anak broadcast, jadi bisa milih karya skripsi gue. Cuma teman-teman gue pada ninggalin gue nih. Oh iya, pasti kelompok kan mestinya. Kelompok.
Jadi si iblis mulai tarik nih teman-teman gue nih. Lu udah gak asik lagi, lu udah gak mabuk, lu udah gak roman. Paham. Jadi Jadi lu ditolak dari tongkrongan lah ya. Tolak dari tongkrongan dan banyak yang ngebantuin gue. Oh, berarti gitu ya. Berarti nih kita balik lagi nih sekarang ngomongin soal KTEK. Ya. Coba gimana? Jadi dalam KTEK ini, dalam prosesnya itu gue jadi akhirnya di KTEK tuh ada yang namanya dedication Night. Di service. Di service itu malam waktu di retreat ya. Malam waktu di retreat. Nah itu gue ketemu sama Bung David di situ tuh. David Patinaya ya, bukan David Lali. Ya, jadi gue ini dulu pemimpin kelompoknya waktu di retreat KTEK itu. 3 tahun lalu lah ya. 3 tahun lalu. 17 akhir ya. Hmm. Nah di situ di kelompok kita nih adalah kelompok yang paling lama, maksudnya lama ngomongin Tuhan lah gitu. ya puji Tuhan tuh kayak anak-anaknya tuh nyambung semua obrolannya. Ya. Relate gitu dan Relate. dan hidup yang nggak kayak biasanya kalau KTEK lo apa yang didapat gitu. Misalnya lo bisa pasif, nanti kebetulan Aktif. sebenarnya nggak terlalu aktif orangnya, Dari tapi range umurnya jauh-jauh dan jauh. punya struggling yang wow gitu, benar-benar hijau. Dari situ, dari kelompok kita yang aktif itu, nah di pas malam dedication service ini kita merasa kayak gila Rossi tadi tuh. Iya, Rossi tuh. Rossi tadi. Oh, iya. Dua. Mau lebaran Padahal kita udah pakai ini udah pasti ya. Terus abis itu gue sekelompok kita itu jadi nggak jelas gitu. Oke. Jadi nggak jelas. Iya. Termasuk gue yang paling parah nggak jelas. Di KTEK itu. Jadi tuh kalau nggak salah disuruh ngapain Jo ya? Kita suruh buat apa sih, doa apa? Doa apa? Jadi kayak lu mau komitmen apa? Habis retreat ini Lu mau apa yang mau lu tinggalin? misalnya kayak lu mau tinggalin rokok lu mau Iya. tinggalin kehidupan lama lu gitu. Setelah Kayak retret ini. gitu. Pas dedication ini. Oh pasti iya. Jadi gini kalau gue jelasin, jadi tuh kalau di retreat itu ada namanya malam dedikasi. Jadi sebenarnya disitulah lu berkomitmen untuk meninggalkan dosa lama lu dan mengikut Tuhan. Oke. Hidup baru. Nah dosa lamanya itu dicatat. Nah, Dicatat. itu sebagai pengingat sebenarnya. Nah, jadi kalau tadi Jo ngomong masuk paling terakhir, jadi tuh kalau di dedication night itu per kelompok masuk gantian. Oke. Nah, kelompoknya Jo paling terakhir. Betul? Kelompok gua paling terakhir. Masuk kelompok Jo sama David paling terakhir masuk. Ya, selalu terakhir. Oke, lanjut. Paling terakhir masuk dan dia yang paling nggak jelas tuh gue. Gini, gue mulai relate itu yang tadi gue bilang pas gue udah bertobat gue baru tahu nih kayak oh ternyata si iblis waktu itu nggak ngerelain gue ya. Gitu. Nggak relain. Nggak relain gue untuk balik ke Tuhan. Tuhan lagi. Tapi Tuhan kita adalah gembala yang baik. Iya. Dia kejar terus tuh. Pasti menang. Terus dan akhirnya sumpah itu nggak jelas banget gue bisa nih contohnya, salah satu contohnya ada pulpen 4 biji depan mata gue. Iya. Terus gue Iya, kayak iya. apa ya, terus gue panggil Bu David, "Bung, pinjem pulpen dong, gue mau ke kamar." Dan minjem kunci. Minjem kunci, gue mau ke kamar, Iya. mau ambil pulpen. Nah, Terus Ya. Bu David kayak, "Lah, nah itu kan ini 4 pulpen di depan lo nih." Oh iya, udah gue mau ke toilet deh gitu. Gitu. Iya. Kayak gue udah gak betah gitu. nggak betah dan jiwa gue tuh nggak ada di situ. Iya iya. Jiwa yang gue ini nggak tahu kemana. Untuk momen tarik-tarikan tuh ya. Iya. Momen tarik-tarikan. Nah itu yang gue bilang tadi, spiritual journey-nya di sini nih mulai nih. Dan akhirnya gue masuk ke toilet, gue juga ngapa-ngapain, nggak pipis, nggak pup. Gue cuma diem, Soalnya bolak-balik doang. bolak-balik sampai temen gue, "Lu kenapa sih?" Gelisah banget. Enggak, gelisah banget, setuju gue, gelisah banget. Sampai akhirnya kita ke atas, Sampai ngantri juga nggak tahu. sampai Ya? ngantri, gue juga nggak tahu gimana. Kita ke atas, Bung David udah nangis, teman-teman kelompok gue udah nangis. Nyanyi, Gue kayak, nyanyi gitu. nah sisi rebel gue yang tadi muncul nih. Apaan sih nangis? Ini orang pada nggak jelas nih, gila, pada gila. Gue apa yang ngomong gitu? Ini pada gila nih orangnya. Ngapa sih nangis? Semua lagi banyak. Semua gue lihat tuh, sampai pendeta gue bilang, ini juga lagi udah jadi pendeta ya masih nangis. Kayak gitu. Iya, Ada gitu ya. sisi, wah, Si rebelnya. Sentimen lu parah banget tadi. sentimen gue parah banget. Dan akhirnya disinilah titik bener-bener titik yang gue alamin nih. Akhirnya tiba-tiba gue waktu itu bilangnya apa ya Bang? Bintang jatuh. Ya, it's like a shooting star gitu. Cepret jatuh masuk ke gue. Masuk dari sini nih, dari kepala turun ke hati, bas pecah, nyebar ya. Gue baru pecah itu. Dan itu pas ref lagu Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pas di bagian itu gue nangis. Nangis nggak tahu nangis aja. Nangis. Iya. Tapi pas lagi nangis itu gue kayak dibuka layar gitu, terus kayak Tuhan kasih lihat, ini loh, dari lu masih belum kenal gue udah Dikasih visual ya. dikasih visual yang benar-benar Tuhan. Slideshow. Dari gue belum, dari lu nggak mau kenal gue ada sama lu nih gitu.
gue nangis tuh. Keren banget ya. Jadi itu momennya sebenarnya waktu momen tadi dibilang dia sentimen itu sebenarnya kita lagi nyanyi dan benar lagi puji Tuhan gitu. Udah pada nangis-nangis, emang maksudnya kayak emang di situ dedication night gitu. Maksudnya kita emang mau punya hidup yang baru gitu maksudnya. Dan gue juga pribadi ya banyak gitu kayak ya lihat bagaimana Tuhan baik. Nah, Joe tuh di satu sisi itu Joe masih gitu. Nah, sampai akhirnya di lagu itu baru dia cetas gitu. Jadi kayak spiritual warfare sih menurut gue, kayak ya Tuhan menang gitu. Tuhan menang. Gue yakin Tuhan menangin gue gitu. Dan ingat bukan itu doang gitu. Maksud gue dia udah menangin gue dari 2000 tahun lalu. Yes. Gue tuh ngebayangin Jo, gue kan pernah situ juga ya, dari sana. Dari biasanya kan lu dimasukin satu-satu kan bisa dari ruang makan Ya. ke aula itu, jalannya lumayan tuh 5 menit kan. Iya. Gue tau banget di situ pas lu peperangannya tuh kerasa banget. Keras banget. Enggak, gue ngalamin perangannya gini. Bukannya kayak gue mau sama Tuhan atau enggak ya. Gue bisa melihat. Enggak gitu. Hilang, Bro. Iya, hilang tuh parah loh, Bro. Apanya hilang? Enggak ada, gue enggak tahu. Gue enggak bisa inget gue jalan di mana. Blackout tapi sadar. Tahu enggak? Kalau blackout kan bisa. Ini blackout tapi sadar. Kayak orang tidur linglung banget benar. Linglung banget. Jadi kayak pas gue tahu itu gue langsung kayak berasa gue nangis, gue tulis semua itu. Gue tahu gue mau ini, gue mau balik sama lu. Dan akhirnya itu salah satu yang lu tulis pasti tentang yang Satanic Music tadi dong. Iya. Gue nggak mau bergaul. Gue tulisnya gue nggak mau bergaul dengan dia lagi. Dia itu kayak dekat tuh. Dia tuh berarti kan kayak dekat, Bro. Iya. Gue tulis tuh gue nggak mau bergaul sama dia lagi gitu. Nah dari situ pelan-pelan mulai berubah lah gitu. Tapi nggak 100% langsung berubah. Ada prosesnya. Iya benar proses. Tapi itu sih momen waktu lu bilang gue mau Tuhan ikut tuh. Emang gak langsung berubah. Itu susah loh. Iya, Itu susah loh, Bro. Karena buat merubah hati orang yang udah terlalu, kan si Joe ini punya pengalaman yang cukup lama loh di dunia si dianya tadi itu kan. Buat merubah hati seseorang kayak jatuh ke Tuhan itu butuh momen, butuh waktu kan. Ya, apalagi lu SMA 3 tahun, SMA 6 tahun, dari 6 tahun. SMA 6 tahun? Nggak lulus. Sama SMA jadi 6 tahun. Oh, oke. SMA 6 tahun. Kok nggak lulus ya? Kayaknya UN saya kertasnya kayak bolong gitu. Sama ini, sama kuliah tingkat akhir berarti 4 tahun ya, jadi 10 tahun. 3 tahun setengah Ya kuliah. tertawan. Sombong kan berarti? Sombong ya. Tenang. Pride-nya gak hilang. Masih nyantol lah. Ya, tapi kan itu prestasi. Kalau prestasi kan masalah. Itu Tuhan yang kasih. Tapi ternyata maksudnya satu juga kita bisa pelajarin, maksudnya bergaul dengan setan ini bukan kayak lu main santet, main apa, jadi denger musik aja lu ternyata bisa kayak apa ya, kayak menjadi terhipnotis, tidak menjadi diri lu yang seperti yang Tuhan mau gitu loh. Yang gue bilang tadi sebelumnya itu yang di low real itu yang gue bilang dia itu adalah sebenarnya diri gue sendiri gitu. Musuh terbesar lu adalah diri lu sendiri gitu. Makanya kenapa Tuhan kasih Yesus untuk ini nih. Udah gue menangin gitu. Jadi lu tinggal free will yang tadi balik itu. Yang lu pilih lu mau yang mana nih? Lu mau ikut gue apa lu mau ikut enggak? Nah si dia ini nih, diri gue sendiri itu jahat banget ngomongnya gitu. Keinginan dagingnya tuh kuat banget gitu. Oh tapi ini gue baca buku kemarin nih, gue ternyata relate juga sama Joe soal diri sendiri. Berarti di sini Joe ketika dia mulai mencintai diri sendiri, baru dia mencintai Tuhan. Karena lu paling susah adalah mencintai diri sendiri dulu. Ketika udah cinta sama diri sendiri, baru lihat Tuhan. Lu bisa memaafkan diri lu sendiri susah. Wow. Lu bisa. Oh iya, benar. Bisa apa ya? Bisa take care sama diri lu sendiri itu susah. Iya betul. Gitu ya. Paling susah. Dan kalau boleh tahu, buat lu belajar mencintai diri sendiri, lu dapat sosok kayak misalnya lu kenal sosok atau apa gitu. Oh gini loh cara mencintai diri sendiri. Padahal kan lu sendiri pas masuk ke dunia Satanic Music itu lu apatis ya, menjadi seorang apatis gitu. Kira-kira apa yang membuat lu I love myself gitu? Kalau waktu awal itu murni bener-bener gue ngalamin bukan Murni Lestari kan? Itu teman kita kemarin podcast kemarin. Dia bisa 2 ya, mau gimmick biar guys bisa sama. Murni waktu itu belum sama siapa sebenarnya. Gue masih mengalaminya sendiri. Jadi gue gini, ketika orang balik sama Tuhan, rohnya kembali seperti bayi. Iya benar, setuju. Ya kan? Jadi kayak masih disuapin sama Tuhan. Gue minta apa dikasih. Gue minta apa dikasih. Tapi sebelum masuk yang situ, di balik yang ini ternyata ada proses padang gurun nih.
Yes. Berarti setelah hidup baru yang tadi habis kita retret, ada masa-masa padang gurun. Masuk nih ketika roh bayi lu udah mulai dewasa, dimasukin ke padang gurun nih. Kayak orang Israel dikasih sama Tuhan untuk masuk ke padang gurun. Sebenarnya kalau lihat maps di Alkitab tuh tinggal nyebrang gitu. Malah muter-muter nggak jelas gitu. Tapi di putar-putaran nggak jelas itu ternyata ada proses yang Tuhan mau ngedewasain iman lu sendiri gitu. Dan dulu gue nggak usah kayak gitu. Tanya Bung David, gue nggak bisa kayak gitu. Gue orang yang cukup tergantungan. Jadi karena gue ada loneliness, nah itu iblis manipulasi lagi gitu. Oh ya, oke, lu udah loneliness gitu. Berarti lu nggak punya teman. Cari gitu teman ya. Nah, tergantungan lagi gue sama orang gitu. Tapi buat lu lepas dari tongkrongan lu kayak gimana sekarang? Kayak lu, yuk kita denger lagu ini nih. Terus lu kayak menghindar kah atau gimana? Apa pas sama kalau lulus jadi yaudah tinggal sama orang tongkrongan? Pas lulus ya. Pas lulus. Nah itu Tuhan caranya udah lain sih. Waktu Tuhan ya. Tuh memang waktu Tuhan tuh nggak cepet, nggak lambat tapi tepat. Jadi gue tuh orang yang tergantungan sama orang. Bung David salah satunya yang gue tergantungkan. Gue bisa sampai berapa hari bisa ke rumahnya. Tuh nggak jelas gitu. Pokoknya gue mau ketemu orang gitu. Nggak bisa sendiri. Tapi tunggu loh, nih kalau ke rumah Bang David di rumah. Udah. Lanjut, next. Gue tau mau mana. Gue nggak diizinin cok ya. Next. Kan dari teman kita yang marah-marah lu nanti. Next, lanjut. dan ya akhirnya singkat cerita akhirnya gue lepas dari gue belajar untuk mencoba untuk di padang gurun ini sendiri karena kan kayak di Keluaran 14 tuh 13 sampai 14 ya Tuhan bilang ya engkau hanya tinggal berdiam diri saja, aku akan berperang buat lu. Jadi kayak ya udah lu nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tuhan sih. Lu ngapa-ngapain cuma maksudnya kayak Tuhan tuh ada bersama lu gitu. Jadi santai aja jalanin gitu. Dan ya udah akhirnya gue bisa sendiri, gue mulai belajar sendiri. Nah, gue dimandirikan lah tuh Tuhan. Dari proses mandiri itu nggak langsung yang gue bilang nggak langsung tak gitu nggak ada proses. Ada prosesnya. Ya benar. Seru banget ya, tapi memang benar-benar sebenarnya di satu sisi yang lain waktu di padang gurun ada satu yang kita sadarin tuh saat Tuhan mau minta kita keluar dari lingkungan yang lama, Tuhan tuh juga pasti akan kiriman orang-orang yang baru. Akan ada tuh orang-orang yang datang out of nowhere. Mungkin nih teman lu dulu belangsak juga, tiba-tiba dia udah benar gitu. Kayak manggil, tiba-tiba gitu datang, atau enggak tiba-tiba ada orang baru lagi. Ternyata dia emang anak Tuhan juga, cinta Tuhan juga. Jadi tuh gue kehilangan teman-teman tiba-tiba gue ngeliat teman gue yang belangsak kali. Tapi bener emang pergaulan akan dirubah benar-benar 100%, 180 derajat sama Tuhan. Jadi cabut banget, gue tiba-tiba jadi orang yang lumayan bisa berinteraksi sama orang. Tadi gue nggak mau nih kayak misalnya gini, gue nggak bisa nih, nggak mau gue. Tapi akhirnya Tuhan proses akhirnya ya udah, ya itu nikmatin proses Tuhan tuh enak banget bener. Dulu gue kayak orang-orang yang bilang nikmat proses itu enak banget. Apa sih enak? Sampai karena belum dapet ya? Karena belum dapet. Tapi pas gue sebelum dapet itu, puji Tuhan juga Tuhan taruh gue di salah satu gereja yang sering membagikan. Jadi gue kayak dipersiapin gitu loh bro. Kayak dipersiapin gitu sebelum gue untuk berperang di padang gurunnya ini. Banyak lah kayak misalnya. Setiap firman berkata-kata ya. Firman berkata-kata. Itu menuntun. Udah dikasih clue duluan. Iya kasih clue duluan. Jadi kayak salah satunya tuh bukan kembali pulang. Kembali mulai dari nol. Kembali dari awal sih. Mulai dari nol. Restart. Terus nikmati masa-masa padang gurun. Nah jadi pada proses itu ya udah akhirnya gue selesai proses gue. Apa firmannya salah satu firman Tuhan yang menyiapkan lo masuk ke padang gurun itu selain dari Keluaran ya? Atau khotbah tentang apa deh? Khotbahnya itu tentang yang tadi, yang mulai dari awal lagi, kembali dari nol, sama nikmatin proses yang padang gurun itu, bahwa lo nanti akan ini katanya, bahwa lo nanti di ujungnya bakal lihat tanah perjanjiannya. Oke. Seru banget tuh di padang gurun dikasih visi tentang tanah perjanjian. Seru banget bro. Itu mahal bro itu tanah perjanjian. Dan gue yakin dan percaya gue sekarang masih ada di proses yang sama gitu. Oke. Terus berarti kalau memang benar-benar sekarang berarti kan masih dalam proses kan, tapi sebenarnya
hati sudah mulai berubah ya. Hati udah mulai berubah. Keadaan mungkin masih dalam masih inilah bertahap lah ya, tapi hati itu sebenarnya udah ada perubahan. Ada berubah. Oke. Terus berarti sekarang kalau bagaimana real love. Bagaimana lo juga bisa melihat musik itu sendiri, Jo? Kan maksudnya dulu kan musik gitu tuh. Sekarang tuh musik apa yang lo dengar atau enggak? Sekarang lo melihat tuh musik itu gimana sih gitu dalam kehidupan Musik kita tuh? yang sekarang gue lihat ya musik ya itu gospel song. gospel song ya gitu saya. Bisa bahasa Inggris kan, Jo? Gospel song ya, gue suka gospel song. Tapi menurut gue musik itu sebenarnya salah satu ciptaan Tuhan. Jadi lo mesti hargai musik itu kan. Yang tadi kayak gue bilang pertama, harus memilih musik itu. Dan akhirnya si musik yang gue denger ini nggak gue batasin gitu. Tapi gue harus pilih Pilih yang mana yang baik. tujuannya praise mana. Misalnya kalau yang kemarin kan yang si dia yang dulu itu tujuan lu mendengar musik itu kan menyembah dia, membuat lu jadi lonely. Sekarang lu pilih Membuat ketergantungan kan? Sekarang lu kayak memilih musik yang membuat lu bahagia, kedamaian, main dekat sama Tuhan. Lebih baik dekat sama Tuhan. Dan emang feeling pasti rasanya beda banget sih. Beda Beda maksudnya sesemangat-semangatnya lu, tapi saat lagu itu tertuju sama Tuhan, wow, itu punya impact yang beda banget sih di dalam hati ya. Ya. Dan memang benar kan, ada satu juga firman di di Paulus bilang kan, memang nggak semua, maksudnya semua boleh kita lakukan, tapi nggak semuanya berguna, nggak semuanya membangun hidup kita. Jadi perlu juga kita sortir gitu. Jadi soal musik nih, jadi udah ada perubahan ya, Jo ya? Udah perubahan. Oleh puji Tuhan, kalau gitu puji Tuhan ya Bang, kalau musik. Nah sebelum kita lanjut nih, kita mau ngobrol satu lagi nih. Ya, gue mau nanya soal area loneliness itu loh, Jo, sama apatis. Maksudnya sekarang kan setelah berjalan waktu nih pasti udah ada perubahan juga dong di area itu. Ada. Maksudnya ada nggak sih kayak bagian itu yang berubah? Misalnya tadinya lo apatis, tapi sekarang kayak lebih kayak care sama orang, atau enggak misalnya lo malah juga jadi senang sendirian. Jadi maksudnya justru lo sekarang nggak merasa lonely walau di tengah keramaian gitu. Maksudnya kan waktu dulu hidupnya lama begitu, tapi ternyata Tuhan udah pulihkan kan nih dari padang gurun segala macam. Dan bahkan sampai saat ini gue yakin pasti orang-orang yang dengerin saat ini nih, kalau denger nih kesaksiannya Jo, pasti dia jadi ngerti banget gitu apa yang lo jelasin itu pasti mereka saya ngerti. tidak sombong. Saya angku aja. Saya tidak sombong guys. Nah gimana Jo? Coba ngerti gimana Jo? Kalau ngomongin loneliness ya, yang udah dirubah sama Tuhan banyak gitu. Dan dari orang yang nggak peduli sama orang jadi peduli sama orang, salah satu influencer adalah kakak sepupu gue sendiri sih sebenarnya. Tadi udah sempat kita singgung tuh ya. Sempat Nah, disinggung. kakak yang satu itu ya. Mendiang kakak Bung. Nyanyinya tau? Gua penyanyi lu turut. Bukan bro. Berapa? Lanjut. Kasih putih di hatimu. Di hatimu. Dan ikut dong. Ya udahlah. Gimana tuh? Dulu berarti belajar apa nih dari kakak Glenn? Dari kakak Bung tuh belajar. Oh, panggilan kakak Bung. Kakak Bung. Dari kakak Bung tuh belajar satu hal yang gua lihat dari beliau adalah care banget sama orang. Benar-benar dia salah satu yang udah dia iniin adalah concern banget adalah timur kan. Iya. Jadi Indonesia Timur ya. Menyuarakan lah. Hal sesimpel itu dia cuma ingin orang timur bahagia, dan caranya dengan apa ya, dengan membantu satu dengan yang lain gitu. Dan dia yang salah satu menginfluence gue untuk berbuat baik gitu loh. Karena pas ketika gue melihat dia baik, gue kayak ini orang banyak disayang sama orang ya pas di meninggal gitu. Jadi gue pas itu gue bilang sama Tuhan, gue juga akhirnya mau memperbaiki diri gue dengan membuat orang-orang taunya gue sombong, gue taunya ini. Tapi gue mau merubah image. Iya, kacamata mereka kalau gue tuh ternyata nggak kayak begitu. Gue udah diubah sama Tuhan dari sampai akar-akarnya. Gitu. Oke. Jadi kakak ini ya. Jangan gitu. Kakak gitu berpengaruh ya, menginspirasi juga di area Inspirasi ini. selain bermusiknya. Iya, kakak Glenn tuh juga banyak peduli banget sama orangnya, dan dia Iya. nggak mandang suku apa, agama Iya. apa. Gue lihat dari cara dia bergaul sama orang pun dari segala kalangan ya. Ya, dari semua kalangan. Itu sih. Nah paling berarti kalau itu dari sisi lonely-nya, kalau dari sisi musik gimana Jo? Sekarang kan nih banyak nih akhirnya lo soal worship, soal apa? Biar nggak salah juga nih yang tadi. Oh iya, itu Biar ya nggak soal. salah. Ya, sebenarnya musik yang kayak gue bilang tadi, musiknya nggak salah gitu.
tinggal cara kita untuk memilih itu kan, memilih mau ikut itu apa enggak gitu. Dan musik itu juga diciptain sama Tuhan yang tadi kita udah bilang juga. Dan di sorga ya, di sorga udah dibuat, dan itu memang buat penyembah Tuhan kan. Dan gue juga sekarang bergabung sama Son of Hope, juga banyak belajar tentang how we worship. Untuk hidup worship sama Tuhan tuh nggak harus lo bisa main gitar, nggak harus lo bisa main musik instrumen apapun, suara bagus, suara lewat dikit juga, nggak apa-apa juga tuh, dan bisa aman. Ternyata suara nggak perlu bagus. Siap. Tapi yang beberapa gue udah belajar dari sama Kakak Bung juga sama Chris sama dan lain-lain bilang worship tuh harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari loh gitu. Dan itu yang akhirnya merelate gue. Rosi. Kita lagi sepang soalnya. Lagi sepang ini. Intermezzo Bung. Lanjut. Dan akhirnya itu yang membuat gue langsung relate sama Kakak Bung. Akhirnya dia melakukannya, sama aja dia worship Tuhan kan, melakukan hal kebaikan. Jadi ya itulah worship adalah yang dilihat tuh kehidupan sehari-hari, bukan apa yang ada di atas panggung. Bawa berkat untuk orang-orang. Ya benar. Lebih kayak gitunya sih, gue tuh sangat setuju. Gue juga dulu nggak gue harus bisa nyanyi. Kalau orang nyanyi nggak boleh lewat-lewat nadanya kayak tadi. Apakah itu? Ya jadi intinya itu sih yang gue belajar akhirnya Tuhan merubah mindset gue. Emang Tuhan kalau ngerubah tuh benar-benar dicabut dari akar sampai akar lagi tuh, permanen. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang menikmatinya kehadirannya. Wow. Kalau boleh nih, sebelum kita tutup podcast nih, saran-saran buat teman-teman kita, sobat returners di luar sana yang mungkin masih tersangkut sama hampir mirip nih relate sama hidupnya Joe. Yang dulu masih mungkin sekarang lagi tersangkut sama satanik musik, hal-hal yang berbau dia itu. Nah, stepnya apa dari supaya keluar dari stepnya ada nggak sih? Step pertamanya. Step pertamanya lo harus pilih sih. Itu step awal gitu. Gue juga yang waktu awalnya tuh gue juga nggak tahu apa-apa, tapi emang cara Tuhan kerja sendiri sih. Ya harus dia yang bisa, karena orang-orang kayak gitu kan yang tadi gue bilang rebel, keras, nggak mau peduli dengan yang lain gitu. Susah dia. Jadi emang Tuhan yang harus turun tangan sendiri untuk, gue nggak bisa, karena apalagi orang untuk mendengarkan musik, semua orang mendengarkan musik bro gitu. Semua orang mendengarkan musik sebagai menemani dia kan. Lo lagi kerja, lo lagi apa, semua masih musik gitu. Dan gue nggak bisa maksain, gue nggak ada cara tertentu, intinya cuma Tuhan doang gitu. Langsung yang kayak tadi tuh diambil kepalanya langsung, udah ikutin jalannya, akhirnya berubah sendiri sih. Dan memang sebenarnya berarti emang benar-benar hidup kita ini emang penuh dengan pilihan. Jadi kita harus memilih gitu. Karena tanpa kita memilih pun itu jadi nggak yang mana-mana juga. It's a free will sih. Oke. Terakhir nih Jo, punchline yang lu dapet dan firman yang lu hidupi buat pendengar kita ada yang mau dibagiin. Terakhir. Pamungkas banget Menurut gue tetap masih percaya ini sih, Yohanes 3:16 sih. Gue nggak hafal begitu apa, cuma intinya karena begitu besar kasih karunia Allah, dia mengaruniakan Yesus untuk kita lebih menang lagi gitu. Dan free will masih ada sampai lu tutup mata nanti selama-lamanya. Mantap. Dan sekarang lu memilih buat kembali pulang ke Tuhan Yesus. Kembali pulang ke Returners. Oke. Udah boleh. Thank you udah buat Joe yang udah ngasih banget pengalaman hidupnya, sharing-sharing kesaksiannya. Ya masih jarang ya ada orang sharing di area ini ya. Maksudnya kadang orang juga nggak sadar gitu. Jadi kayak kita akan tunggu mungkin kapan bisa sharing di area yang lain. Oke. Podcast kembali pulang. Mantap. Podcast kembali pulang. Oke, kalau gitu kita doa dulu yuk. Tutup ya. Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar satu hal lagi Tuhan, bagaimana kami ini rancangan tuh, kami punya rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu Tuhan memberikan free will dalam hidup kami, tapi biarlah kami memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna, apa yang bermanfaat buat hidup kami. Juga dalam sisi musik Tuhan, kami belajar hari ini Tuhan, bagaimana ada musik-musik yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarkan kami terus Tuhan bisa punya
pilihan Tuhan untuk mendengarkan musik-musik yang membangun hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, biarlah semua yang kami bicarakan hari ini menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan. Biarlah kami juga semua bisa semakin tidak sabar lagi untuk menanti bahan-bahan obrolan berikutnya Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. teman-teman. God bless you. Jo. See you. Ketemu minggu depan. Jo, Dani, Rio, dan David sign out. Saya, bye-bye.